Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arido Sanjaya di channel Sanjaya Retail, di mana channel ini yang akan terus membahas terkait dunia retail, toko kelontong, toko modern, dan minimarket. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya tak bosan-bosannya kami selalu mengucapkan rasa syukur atas apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah Allah berikan kepada kami, tentunya dengan nikmat sehat, nikmat bahagia, ya. Dan harapannya saya berdoa sama Allah, semoga saya bisa memberikan atau selalu membuat konten-konten terkait retail dan yang bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman, hari ini tanggal 7 Juli 2022, saya sedang berada di Karawang, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Rengas Dengklok. Teman-teman pasti tidak asing dengan kata Rengas Dengklok ini, ya. Tentunya Rengas Dengklok ini adalah sebuah kota yang bersejarah buat bangsa kami, bangsa Indonesia, dan teman-teman mestinya nggak asing dengan Rengas Dengklok. Nah, ini kebetulan ada di Karawang. Toko ini, teman-teman, PAJ Mart, ini adalah punya Pak Kamal. Beliau kenal kami lewat sosial media, yaitu YouTube. Alhamdulillah beliau mempercayakan jasa konsultannya dan aset minimarketnya terhadap kami. Kemudian tepatnya pada hari ini kita sudah opening. Nah, teman-teman semua, sebelum saya membahas terlalu jauh, saya akan menyapa teman-teman semua yang ada di sekitar Karawang, ya, yang ada di Bekasi, salam kenal dari saya, yang ada di Jakarta, terus kemudian Cikarang, Bandung, dan sekitarnya, yang mungkin baru bergabung di channel YouTube Sanjaya Retail. Teman-teman bisa bantu kami atau support kami untuk subscribe channel kami. Kemudian yang mungkin ada video kami yang bermanfaat, teman-teman bisa bantu kami untuk share, ya, like, dan jika ada yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa loncengnya dinyalakan sekalian supaya ketika nanti saya membuat video ada notifikasi yang muncul di HP teman-teman, ya. Oke, teman-teman, sebelum saya membahas terkait toko ini atau berapa sih modal toko dengan ukuran 5 meter kali 9 meter untuk aset dan barang dagangannya, kira-kira berapa sih? Nah, sebelum kita membahas itu, teman-teman, saya akan sedikit menceritakan tentang perjuangan owner dari toko PAJ Mart atau Pak Kamal. Saya sempat ngobrol dengan beliau kurang lebih 3 jam, ya. Kita ngobrol perjuangannya yang sangat luar biasa. Beliau memulai usaha ini di bidang retail tahun 2006, ya. Beliau sudah mulai belajar tentang retail di 2006. Beliau termasuk orang yang belum mencicipi pekerjaan. Beliau termasuk orang yang belum pernah bekerja sama sekali. Beliau hanya nekat saja berjualan sembako waktu itu tahun 2006. Jadi beliau mulai meniti karirnya langsung di dunia retail. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum Pak Kamal buka toko retail, beliau punya toko grosir. Luar biasa, grosirnya sangat luar biasa. Beliau punya 2 gudang, ya, dimana stoknya mungkin kalau dihitung secara rupiah kurang lebih
1 M mungkin lebih, karena stoknya luar biasa, sangat banyak sekali. Tentunya dia sudah tidak kaget dengan retail ya, dan dia ingin mencoba belajar di retail, karena sebelumnya beliau di grosir, dan sekarang beliau ingin coba belajar di retail. Akhirnya beliau memanggil saya untuk mendesain semuanya. Nah, beliau teman-teman, saya sangat terinspirasi dengan cerita kehidupan dari Pak Kamal atau perjuangannya, di mana di tahun 2006 beliau nekat untuk berjualan, untuk memulai usahanya dengan hanya modal waktu itu kurang lebih 5 juta ya. Itu beliau nekat menjual cincin mas kawinnya waktu itu, karena beliau baru nikah, dan coba melamar ke beberapa perusahaan namun tidak diterima. Ternyata Allah sudah siapkan usahanya di bidang retail ini. Sempat beliau menceritakan bagaimana perjuangannya ketika beliau hanya bermodalkan 5 juta, mengantarkan belanjaannya pakai sepeda motor, dan berulang kali beliau jatuh bangun waktu itu teman-teman. Sempat kepleset, sempat kecelakaan juga ya, sampai kakinya kena knalpot yang sangat luar biasa parahnya, mungkin sampai sekarang pun lukanya masih. Hanya mengantarkan barang dagangan, di mana barang dagangan itu cuma untung Rp2.000, luar biasa. Namun dengan tekad Pak Kamal yang yakin bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan mengkhianati proses. Ternyata benar teman-teman. Di tahun 2000 cukup panjang ya, cukup panjang. Di tahun 2013 beliau mencoba untuk merekrut karyawan, sama beliau masih fokus di grosir teman-teman. Jadi untung Rp1.000, Rp2.000 beliau berani mengantar, karena yang dalam pikiran dia tidak mencari keuntungan semata, karena beliau bertekad minimal saya bisa memudahkan orang lain. Saya untung Rp1.000, Rp2.000 nggak masalah, tapi niat saya bisa memudahkan orang lain. Dengan tenaga saya tidak akan menilai berapapun hasilnya, karena saya yakin insya Allah hasilnya itu sudah diperhitungkan sama Allah. Dia sehat saja cukup buat beliau. Dan akhirnya teman-teman, di tahun 2013 Pak Kamal sudah mulai berani merekrut karyawan. Waktu itu juga sama teman-teman, mungkin pikirannya juga sama dengan saya. Waktu pertama kali merekrut karyawan, punya rasa yang bisa nggak sih saya bayar karyawan? Sama, wajar, manusiawi. Saya pun juga sama, ketika akan merekrut karyawan baru, punya pikiran yang demikian. Tapi ketika kita percaya sama Allah, bahwa ketika kita merekrut karyawan dan memberikan manfaat buat orang lain, insya Allah akan support, insya Allah akan bantu dengan rizki yang apa yang kita dapat. Jadi bisa jadi ketika kita punya karyawan, rizkinya karyawan diberikan dengan kita. Mungkin Allah telantarkan karyawan kita, karena dari awal kita sudah niat untuk membantu, untuk memberikan manfaat buat banyak orang. Dan ternyata luar biasa teman-teman. Di tahun 2016 Pak Kamal sudah punya karyawan kurang lebih 40 karyawan. Di tokonya yang toko grosirnya yang sangat besar, beliau punya armada buat pengiriman barang dagangan kurang lebih 10 truk ya, armada truk box itu kurang lebih 10. Dan luar biasa, saya juga sangat terinspirasi rumahnya ya, karyawannya banyak, rumahnya luar biasa, masya Allah. Ini menjadi semangat buat saya. Artinya ketika kita yakin dengan Allah, insya Allah semuanya akan dimudahkan. 40 karyawan teman-teman. Beliau setiap bulannya kurang lebih 100 juta buat bayar karyawannya. Beliau punya 6 sales
di mana sales itu bertugas untuk menawarkan barang dagangannya Pak Kamal di toko grosirnya. Beliau punya kurang lebih 10 sampai 15 orang di gudangnya. Terus ada adminnya kurang lebih berapa? 4 ya, kurang lebih 4 atau 5 saya lupa. Terus di bagian pengiriman kurang lebih ada orang 20. Dan ini di toko retail ada 4 karyawan. 40 karyawan teman-teman, setiap bulannya 100 juta. Dan ternyata bisa. Karena sangat yakinnya dia sama Allah bahwa niat saya hanya ingin memberikan manfaat buat orang lain. Sedikit pun beliau nggak pernah telat membayar gajinya buat karyawan. Ketika kita sudah yakin sama Allah dan ketika niat kita untuk memberikan manfaat buat orang lain, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan buat kita, termasuk Pak Kamal. Makanya buat teman-teman jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir dengan rizki dari Allah. Insya Allah kalau niat kita benar, Allah akan mudah. Nah, dari cerita ini teman-teman, saya sangat terinspirasi ya, dan saya sempat tanya kepada Pak Kamal, adakah amalan yang mungkin bisa membuat inspirasi buat teman-teman semua. Jadi ternyata teman-teman, selain beliau memberikan manfaat buat orang lain, beliau juga setiap bulannya selalu membantu anak yatim piatu. Masya Allah, luar biasa. Saya sempat merinding ya sebenarnya. Dia membantu, beliau orangnya enggak, bahasanya apa ya, enggak kikir. Bahasanya kalau bahasa siapa sih? Enggak kikir lah, bahasanya ya gampang, sama orang itu gampang. Jadi setiap bulannya beliau menjatah yatim piatu, terus kemudian orang-orang jompo yang sudah tua, yang tidak punya penghasilan teman-teman. Terus membantu masjid, membahagiakan orang tuanya, membahagiakan anak istrinya. Luar biasa. Makanya saya sempat terinspirasi dengan cerita beliau ya, karena ternyata ini yang membuat beliau sukses. Karena memang dalam hatinya dari awal dia buka usaha, saya niat untuk memberikan manfaat buat orang lain. Saya niat untuk membahagiakan orang-orang sekitar saya. Dan ternyata benar teman-teman, Allah memudahkan semuanya. Sekarang mungkin untuk barang dagangan beliau ini kurang lebih semuanya ya 2M lah, kurang lebihnya sekitar 2M dari modal 5 juta sejak tahun 2006. Luar biasa sekali buat teman-teman. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, yakin saja kita sama Allah. Tetap berpikir positif sama Allah, bahwa Allah akan mengurusi hamba-hambanya. Saya yakin itu. Dan teman-teman semua, amalan-amalan yang dikerjakan Pak Kamal pun juga luar biasa, sangat menginspirasi saya tentunya. Dan barangkali teman-teman bisa terinspirasi. Beliau pun tidak berharap sama sekali dibalas di dunia. Niatannya beliau membantu yatim piatu, membantu orang-orang, atau membantu masjid dan lain sebagainya, anak yatim piatu, jompo. Dia hanya membantu saja dan tidak sedikit pun dia mengharapkan balasan di dunia. Tapi meskipun dia tidak minta balasan, ternyata kalau sudah rezeki pasti datang dan tidak bisa ditolak. Dan sekarang ya ini yang Pak Kamal dapatkan ya. Ternyata bukan menjadi lebih miskin, tapi malah justru semakin bertambah. Dan harapannya dari bertambahnya harta bisa terus memberikan manfaat buat orang lain. Saya sangat terinspirasi dengan cerita beliau, dan teman-teman harapannya juga ikut terinspirasi. Dan semoga teman-teman semua yang sedang berjuang saat ini ya teman-teman,
bersabar, yakin dengan Allah, berpikir positif dengan Allah, dan paling penting teman-teman bisa mensyukuri apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita dapatkan sekarang. Karena dari cerita Pak Kamal, sabarnya luar biasa dan nggak seinstan itu ya. Beliau kurang lebih 15 tahun di retail baru kelihatan nih hasilnya. Makanya buat teman-teman yang masih berjuang ya, tetap sabar, ikhtiar, terus berdoa, terus berpikir positif, dan paling terakhir adalah bisa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Jangan pernah melihat jangan pernah kita tanamkan pikiran negatif dengan siapapun. Insya Allah kita akan lebih bahagia dan hidup tenang. Ya, teman-teman, itu sedikit cerita buat teman-teman semua, supaya harapannya barangkali teman-teman yang masih berusaha berjuang bisa terinspirasi dengan cerita ini ya. Oke, teman-teman semua, setelah saya menceritakan tentang Pak Kamal, saatnya coba ini ya, kita bahas sedikit tentang modal Pak Kamal ini berapa nih. Oke, teman-teman, jadi untuk modal barang dagangan Pak Kamal itu kurang lebih 230 kemarin kita cek. Karena jujur saja ini menurut saya over, teman-teman. Menurut saya over. Sebetulnya dengan modal 150 juta saja cukup. Dan kalau over tidak bagus buat toko sekecil ini, teman-teman. Ini ukuran toko kurang lebih 5 kali 9 meter. Dengan 230 juta itu sangat over. Khawatirnya apa? Nanti barang-barang yang di gudang itu tertimpa, kita jadi malas untuk display, ya kan? Terus khawatirnya rusak. Nah, makanya nanti saya usulkan untuk beberapa barang yang over dipindah dulu ke tempat closingnya Pak Kamal, supaya kondisi gudang juga tidak terlalu over gitu. Sebetulnya dengan ruangan seperti ini, teman-teman, modal barang dengan 150 juta itu sudah lebih dari cukup, sangat layak sekali. 150 juta. Nah, kemudian berapa sih modal asetnya? Beliau belanja di tempat kami kurang lebih sekitar 80 jutaan. Itu meliputi meja kasir, ada back wall ya, lemari kasir, terus kemudian ada rak minimarketnya, ada apa namanya, neon box ya, banyak, kurang lebih 80 jutaan beliau belanja di tempat kami. Dan dengan ruangan seperti ini, teman-teman, 5 kali 9 kurang lebih teman-teman menyiapkan minimal 230 juta, insya Allah cukup. Sebetulnya dengan 120 juta pun cukup modal barang dagangannya. Begitu teman-teman ya, terkait modal barang dagangannya ya. Kan modal barang dagangannya kurang lebih seperti itu. Itemnya setelah kita cek kemarin kurang lebih ada sekitar 1.800 item, hampir 2.000 item, lumayan banyak juga ya. Terus apalagi ya, ya mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi itu sedikit cerita dari perjuangan Pak Kamal yang sangat menginspirasi saya tentunya, dan harapannya saya menceritakan ini juga bisa membuat inspirasi teman-teman semua ya. Pesan dari saya, teman-teman, yang paling terakhir, apapun yang kita sedang perjuangkan, jangan pernah berpikir negatif sama Allah. Kita yakin sama Allah bahwa ketika kita yakin, insya Allah Allah akan selalu memberikan kemudahan buat kita semua. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah suudzon, tetap berpikir positif, syukuri apa yang kita miliki ya. Karena di luar sana sebetulnya banyak teman-teman yang ingin buka minimarket, namun sampai sekarang belum terrealisasi. Makanya kita bersyukur punya minimarket, dan semoga usaha kita bisa memberikan manfaat buat orang lain ya teman-teman. Kalau kita mencari keuntungan saja atau margin saja, kalau kita mencari kekayaan saja, teman-teman nggak usah usaha retail pun banyak yang sudah kaya.
usaha retail belum tentu juga akan kaya teman-teman. Kaya dan tidak itu adalah milik Allah. Tugas kita hanya berikhtiar dan memberikan manfaat buat orang lain. Terkait rizki itu sudah menjadi genggaman Allah, kita pasrahkan sama Allah ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika saya menggurui ataupun mungkin banyak bahasa saya yang kurang berkenan di teman-teman. Mohon maaf, saya hanya menceritakan apa yang diceritakan owner saya, dan ini sangat menginspirasi, sangat menginspirasi buat saya. Terima kasih teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.